Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Ramadan dari jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dan Implementasinya. Oke. Sejarah lahirnya Pancasila. Yang pertama, istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit abad ke-14. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkemanusiaan. Lanjutannya, pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Dalam pembahasan tersebut, disusun sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila. Panitia 9 tersebut 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. MRAA Maramis, 4. Abi Koesno Cokrosujoso, yang kelima Abdul Kahar Muzakar, 6. Haji Agus Salim, 7. MR Ahmad Subarjo, 8. KH Wahid Hasjim, dan yang kelima MR Mohyamin. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 1. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos atau gagasan, dan logos berbicara atau ilmu. Maka ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan-gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang murni ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Kedua, ideologi menurut Mas Wardi Rauf adalah rangkaian kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. Lanjut. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, artinya Pancasila sebagai ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Hal ini disebabkan Pancasila memiliki nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang ketiga, nilai dasar dalam nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar Pancasila.
Nilai praktis adalah nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat nilai ini adalah abstrak. Lanjut. Fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 3. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan terakhir 7. Pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalamnya percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, membangun sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Ketiga, persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangsa sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang di dalamnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hal keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Terakhir, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai karya orang lain, dan terakhir bersama berusaha mewujudkan kemajuan yang rata dan berkeadilan sosial. Oke. Terima kasih
Mohon maaf bila ada kata yang tidak mengenakan atau tidak terlalu jelas. Sekian dari saya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.